Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Setelah selesai sholat tarawih menjelang tidur karena nanti harus bangun sahur, kita dengarkan dulu sebuah cerita yang dialami oleh Bang Arya ketika temannya harus terjebak dalam 3 pesugihan sekaligus. Bahkan para kiai yang dimintai pertolongan angkat tangan tidak mampu menolongnya. Seperti apa ceritanya? Letakkan gadget kalian, pejamkan mata. Ceritanya mulai dari sini. Pesisir Banten di bulan Juni 2016. Cuaca begitu panas menyengat di hari itu, membuatku begitu malas memikul gerobak daganganku. Rasanya lebih adem di bawah pohon mangga ini. Suara lonceng pedagang es parkir di samping daganganku. Wah, cocok ini dibikinkan es cendol, Kang. Panas banget hari ini. Pasti dagangan sampai laris manis ya, panas-panas gini, Kang. Gak juga. Dari jam 10 baru kamu ini yang beli esnya. Orang-orang pada malas keluar lah kalau panasnya kayak gini. Iya juga ya, Kang. Saya aja malas banget mau keliling ini. Jawabku. Kang, kalau mau gorengan ambil aja, Kang. Gak usah bayar. Oke lah, lapar juga ini muter-muter dari tadi. Ia pun mengambil gorengan dan membuka bungkusan nasi beserta sambal untuk dimakannya. Kami pun menikmati makanan masing-masing. Gimana mau hidup lebih baik kalau jualan kayak gini terus? Tiap hari cuman pas buat makan aja, ucap Kang Cecep. Ya, mau gimana lagi, Kang? Kalau nggak jualan ya tambah susah, nggak bisa makan. Sama ini, jualanku juga sedang sepi. Sambil kuhisap rokok di tanganku. Apa kamu nggak punya kenalan orang pintar, Ar? Udah setahun lebih kita di sini, belum ada perubahan juga, kata Kang Cecep. Nggak punya, Kang. Apa kita coba aja nyari nomor di makam keramat, Kang? Memangnya kamu tahu caranya? Apa aja syaratnya? Tahu sih, Kang. Kata tukang ketoprak itu, temennya pernah dapat nomor di makam keramat sana. Syaratnya bawa kopi pahit, cerutu dan kembang 7 rupa, sama minyak misik, ya paling 30.000 lah. Terus apa lagi, Ar? Yang paling penting, mental kita harus kuat. Gak boleh takut katanya. Oke lah, besok malam kau temani aku ya. Kita ritual di makam keramat itu. Oke lah, siap, Kang. Kang Cecep usianya lebih tua dariku, dan dia pun sudah memiliki istri, namun belum dikaruniai anak. Kami bertemu di perantauan dan berteman karena keliling dagangan kami sama-sama. Begitulah sifat pedagang keliling, mudah mencari teman sesama pedagang lain. Malam itu kami pun berangkat menuju makam keramat tersebut. Kau tunggu aja di luar lokasi makam, Ar, biar aku yang di sini. Apa Kang Cecep berani sendirian? Aku ingin tahu saja mana yang lebih menakutkan dari omelan istriku dan Bu Haji yang terus menagih tunggakan kontrakanku. Ya udah, Kang, hati-hati. Dari kejauhan, kulihat Kang Cecep segera membakar kemenyan dan bersemedi karena sudah memasuki jam 12 malam. Aku yang duduk di dekat rimbunan rumput pun sesekali melihat Kang Cecep sambil kuhisap rokok persediaanku. Samar-samar, ku dengar ada banyak suara anak kecil yang bermain, seakan berlarian ke sana kemari, bikin suasana merinding. Semakin senyap, suara mereka berganti suara wanita menangis yang membuatku semakin merinding. Namun Kang Cecep tetap duduk bersila dengan tenang. Tiba-tiba, dari arah pantai, kulihat sosok tinggi besar berjalan mendekati Kang Cecep. Ketika ia berjalan, pohon-pohon pun bergerak karena tertabrak badannya yang begitu besar. Aku yang melihatnya pun menggigil gemetar melihat penampakan itu. Sosok itu pun tertawa menggelegar, namun Kang Cecep diam saja tak bergeming. Aku meringkuk ketakutan dan menutup mataku. Ini sungguh pemandangan yang mengerikan. Suasana pun lama-lama menjadi hening. Hanya terdengar suara jangkrik bersautan, membuatku mengantuk dan tertidur di semak-semak. Dalam mimpi,
Aku didatangi sosok perempuan bergaun hitam dari arah pantai. Ia tersenyum manis kepadaku. Namun aku terus mengamati kenapa pakaiannya kontras sekali dengan wujudnya. Harusnya pakaiannya seperti putri kerajaan, tapi kali ini hanya kain hitam seperti kuntilanak, hanya beda warna putih dan hitam saja. Di tengah rasa heranku, ia berkata kepadaku, "Mas, cari apa di sini? Maukah mampir ke rumahku di sana? Nanti pulangnya aku beri oleh-oleh, Mas." Sambil ia menunjuk ke arah pantai. "Maaf, aku di sini hanya mengantar temanku. Itu di sana. Terima kasih atas tawarannya. Mungkin lain kali." "Ya sudah, Mas. Temanmu itu sudah dapat bagiannya sendiri sesuai tujuannya ke sini." Wanita itu pun perlahan mundur melayang dan menghilang ke arah pantai. Ku ingat-ingat kata-kata wanita itu setelah terbangun dari tidurku. Sudah dapat sesuai tujuannya. Berarti Kang Cecep dapat nomornya. Lalu terdengar suara orang azan dan Kang Cecep pun menghampiriku dengan tersenyum-senyum. "Wah, ini mah cair nih. Pasti dapat nomornya ya, Kang. Dah, nanti aja ngobrolnya di rumah. Kita pulang dulu. Nanti siang aku ke kontrakanmu ya." "Oke deh, Kang. Siap." Aku pun pulang dan tidur di kontrakanku yang sengaja libur karena ada ritual tadi malam. Arya? Iya. Aku pun menggeliat dengan gurih. Ritual bangun tidur yang tentunya nikmat menggeliatkan seluruh badan agar terasa segar. Aku membukakan pintu kontrakan dan Kang Cecep masuk ke dalam. "Bentar ya, Kang, aku mau lihat bak mandi dulu biar segar." "Iya sana, kau mandi." Heran aku, kau bisa tidur nyenyak di semak-semak. Apa nggak gatel itu? Maklum, Kang, bekas gembel mah betah tidur dimanapun. Selesai mandi, segera ku bawa 2 gelas kopi hitam kesukaan kami, dan kami pun berbincang-bincang. "Gimana, Kang? Semalam sampean didatangi apa?" "Semalam aneh, gak ada hal seram yang datang. Hanya anak-anak kecil rebutan menarik tanganku sambil mereka bilang, 'Saya aja, Pak, saya aja.' Aku ya gak meladeninya. Lalu ada wanita cantik datang kepadaku, memberikan kantong hitam ini. Lalu datang kakek-kakek dan bilang, 'Kau bisa mendapatkan kekayaan berapapun kau mau, asal kau siapkan kamar kosong di rumahmu dengan sesajen tiap malam Jumat Kliwon.' Lah terus gimana, Kang? Kakek itu bilang, 'Kalau kau mau, lewat kantong hitam itulah uang dan emas akan muncul. Kalau kau tidak mau, maka taruh kantong hitam itu di atas makam.' Kulihat kantong hitam itu terbuat dari kain hitam berukuran agak besar. Terus gimana, Kang? Apa rencana sampean?" "Ya ini kesempatanku, biar jadi orang kaya. Aku maulah. Siapa sih yang gak mau jadi orang kaya?" "Yes, Kang. Biasanya itu ada timbal baliknya. Seperti tumbal, Kang. Apa sampean sanggup?" Aku juga bertanya pada kakek itu apa imbalannya dari kekayaan ini. Tapi kakek itu hanya bilang dia meminta ayam jago atau anak ayam setiap malam Jumat Kliwon. Itu mah kecil kan, jadinya ya aku sanggupin. Aduh, Kang, kalau di kampungku bahasa itu bahasa kiasan, Kang, yang artinya pemuda tanggung atau anak kecil, Kang. Waduh, kukira ayam biasa, makanya aku mau. Aduh, Kang, kalau yang begituan jangan bawa-bawa saya, Kang. Kalau saja dia tahu bahwa yang datang itu demi tinggi besar, mungkin dia bakal lari tunggang langgang. Ternyata mereka tahu niatan dari Kang Cecep yang ingin cepat kaya. Makanya mewujudkan diri dengan wujud yang tidak menakutkan. Aduh, udah terlanjur lah, Aku juga menginginkan kekayaan. Bosan aku, hidup susah, ditagih hutang terus, ditagih sewa kontrakan, diomelin istri tiap hari. Aku tidak akan membawamu terlalu jauh, tapi kamulah yang menjadi saksi perjalanan hidupku. Kalau suatu saat terjadi sesuatu kepadaku, mungkin kau bisa mempermudah keadaanku. Iya, kalau aku bisa membantu, tentu aku akan membantu sebisaku, Kang. Kita kan sahabat. Ya sudah, ini aku ada sedikit uang untuk beli rokok, karena kau sudah menemaniku semalam. Tenang, ini bukan uang tumbal, soalnya aku belum dapat uang apapun dari kantong ini. Gak usah lah, Kang, gak apa-apa. Aku cuma membantu.
Udah, kau ambil aja. Kalau aku udah dapat uang dari kantong ini, aku tidak bisa memberimu uang. Ini sebagai rasa terima kasihku, Ar. Kang Cecep pun menaruh 2 lembar uang 100 ribuan di dekatku. Ya sudah ya, Ar, aku pulang dulu ya. Makasih udah membantuku. Iya, Kang, ucapku sambil garuk-garuk kepala. Pesugihan jenis apa kayak gini? Baru aku tahu ada pesugihan kayak gini. Sosok tinggi besar seperti jin jangkung dan sosok wanita cantik bergaun hitam. Apakah itu yang disebut kuntilanak hitam? Dan makhluk-makhluk kecil seperti tuyul? Bikin pusing. Niatnya cuma nyari nomor malah ikut pesugihan. Hari-hari pun berlalu. Aku masih sering berjumpa Kang Cecep jualan es cendol. Dan tentunya ia selalu senyum sumringah karena tidak memikirkan dagangannya. Ar, ternyata benar. Waktu malam Jumat Kliwon, aku sediakan sesajen dan anak ayam. Kantong hitam itu terisi banyak uang dan emas, Ar. Aku jadi gak perlu lagi merasa kesusahan, Ar. Kontrakan udah aku beli, gak perlu bayar tiap bulan lagi. Istriku juga tidak lagi ngomel-ngomel, Ar. Ya syukurlah, Kang, kalau masalah hutang-hutangmu udah beres. Lah terus ayamnya dikemanain, Kang? Aku lepas aja di jalan, Ar. Kan udah gak perlu lagi. Gitu ya, Kang. Kang Cecep pun muter-muter lagi keliling-keliling kampung. Sedangkan aku masih diam di bawah pohon mangga pinggir jalan. Hingga sorenya, ramai pembeli gorengan karena cuaca sudah adem, tidak panas lagi. Dan biasanya, kalau sore memang ramai orang pulang kerja. Ibu-ibu pada jajan makanan. Tiba-tiba, di seberang jalanan, ada anak kecil bersepeda yang tertabrak mobil yang melaju kencang. Hingga dia terpental jauh dan meninggal di tempat seketika. Ramailah orang-orang mengerumuni kejadian itu. Sang supir pun hampir diamuk massa. Namun orang-orang tidak tega karena supir menggigil pucat dan tatapannya kosong hingga polisi membawanya. Aku pun terus beristighfar dalam hati. Apakah ini arti anak ayam dilepas di jalan seperti yang diucapkan Kang Cecep ya? Aku pun bergegas pulang memikul gerobakku sambil terus memikirkan hal tragis itu. Mungkin nanti aku tanyakan pada Kang Cecep tentang ritualnya. Malamnya, aku duduk di teras sambil minum kopi, sambil memainkan HP-ku. Tiba-tiba Kang Cecep datang menaiki motor barunya. Wih, motor baru nih, Kang. Keren juga nih. Beli berapa, Kang? Iya dong, Ar. Ini ku beli cash. Harganya 18 juta. Keluaran terbaru ini. Mantap lah. Sini ngopi, Kang. Ngapain ngopi? Taruh dalam kopimu. Nih, minum ini. Amer, sedap ini. Wah, enak nih, lagi capek-capeknya ada vitamin, bikin badan segar. Entah kenapa waktu itu aku refleks dan lupa untuk menikmati Amer tersebut. Dan dari situlah aku dapat informasi yang jelas, karena biasanya orang mabok itu ceplos-ceplos. Oh iya, Kang, gimana sih caranya? Kok cuma dilepas di jalan anak ayamnya? Langsung beres tumbalnya, Kang? Itu memang maunya makhluk itu, Ar. Maksudnya makhluk yang gimana, Kang? Jadi gini, waktu malam Jumat Kliwon, aku masuk kamar khusus dan menyediakan sesajen. Yang datang itu sosok wanita cantik. Dia minta anak ayam itu dilepas di jalan dan juga selembar uang pancingannya, Ar. Oh, jadi bukan cuma lepasin ayam aja, tapi pakai pancingan uang juga ya? Sambil aku manggut-manggut. Ya iyalah, orang mancing ikan aja pakai umpan, apalagi mancing tumbal. Ya tentu pakai uang lah. Aduh, rupanya mabuk nih Kang Cecep. Untung kontrakan lagi sepi. Nah terus, dalam kantong hitam itu berapa banyak isinya, Kang? Wih, banyak, Ar. Kuhitung, adalah 50 juta. Terus emasnya itu ada kalung dan gelang 15 biji. Makanya ku beli motor ini cuma 18 juta. Terus kontrakannya ku beli 40 juta. 2 pintu, biar nyaman kalau malam Jumat Kliwon. Widih, banyak juga ya, Kang. Emasnya aja bisa dapat 20 juta itu. Lebih lah, ngaco kamu. Ku jual 25 juta itu. Kami pun menghabiskan Amer itu dan tertidur di kontrakan. Hari demi hari pun berlalu, hingga datang malam Jumat Kliwon lagi. Pasti Kang Cecep nyari tumbal lagi. Seperti biasa, aku berjualan keliling memikul gorengan lagi. Lumayan, hari ini agak mendung, tidak terlalu panas cuacanya. Hingga gorenganku pun berkurang, dibeli orang, dan bertambah ringan pula beban yang kupikul. Mang, gorengan Mang, tunggu.
Aku pun pelan-pelan berhenti dan menunggu orang yang memanggilku tadi. Ternyata ibu-ibu itu sedang arisan yang memborong gorenganku. Teh Iis, mau gorengan teh? Iya nih Ar, buat ibu-ibu lagi pada arisan. Iya, saya kira siapa manggil. Ternyata Teteh. Kok mainnya sampai kesini? Apa nggak dicariin Kang Cecep? Ya biarin lah Ar, aku juga kan pengen kayak wanita lain, kumpul-kumpul arisan. Masa di rumah terus? Masih banyak gak gorengannya? Ya lumayan sih teh, ini paling tinggal 100 biji lagi. Ya sudah, goreng semua ya. Nanti anterin ke situ. Teteh mau ngobrol di sana. Oke, siap. Aku pun menggoreng bahan-bahan yang belum digoreng. Masa bodoh lah, siapa aja yang beli. Toh aku ini jualan halal. Mau yang beli orang pesugihan kek, bodoh amat lah. Beberapa menit kemudian semuanya telah matang. Ini Ar duitnya. Sambil membuka dan menghitung uang ratusan ribu yang banyak. Aduh, suka pamer juga nih istrinya Kang Cecep. Iya teh, makasih ya. Cabai sama sausnya udah di situ ya. Permisi. Makasih ya mas. Makasih, ucap ibu-ibu yang lain. Aku pun pergi dan pulang menuju kontrakan. Sorenya sehabis maghrib, terdengar pengumuman berita duka di musola. Para tetangga pun saling bertanya-tanya siapa yang meninggal. Ada yang memberitahu yang meninggal adalah anak bungsunya Bu Haji pemilik kontrakan yang Kang Cecep beli. Anak bungsunya adalah perempuan yang masih kelas 3 SMP. Dia meninggal tersetrum listrik ketika habis mandi menyalakan kipas angin. Aduh, ada-ada aja ya, umur orang gak ada yang tahu. Namun, aku yang mencium ada kejanggalan kejadian tersebut pasti ada hubungannya dengan Kang Cecep. Beberapa hari itu aku tidak bertemu dengan Kang Cecep. Kemana dia ya? Jualan libur terus, jadi susah ketemunya. Tiba-tiba HP ku berbunyi. Halo? Halo Ar, lagi jualan ya? Iya nih, siapa ya? Ini aku Cecep, ganti nomor Ar, sekalian HP ku ganti. Hehe. Oh, ini sampean Kang. Di mana ini? Kok nggak kelihatan? Kemana aja? Ini lagi di ujung kulon Ar. Lagi nyari tanah di sini. Kata orang murah-murah harganya. Memang beli tanah buat bikin rumah atau berkebun Kang? Ya dua-duanya Ar. Kalau beli situ kan bikin orang curiga. Lah iya ya, pinter juga akalnya. Segera aja ku tanya tentang anak pemilik kontrakan. Walah, iya juga ya Kang. Tapi ngomong-ngomong, apa anak Bu Haji ada hubungannya sama korban sampeyan Kang? Heh, kok cerdas juga Ar. Iyalah Ar. Lagian aki-aki itu minta ayamnya cewek yang muda. Ya sudah, ku lepas aja di halaman rumah sama pancingannya pula. Sakit hati lah aku. Dulu aku dihina-hina, dimaki-maki sama ibunya. Tinggal nunggu dia bangkrut aja, ku beli semua miliknya. Oh, itu toh masalahnya. Tapi kok tiap Jumat Kliwon beda-beda yang datang Kang, dan mintanya juga beda-beda. Iya Ar, aku juga bingung. Kukira yang perempuan aja. Ternyata aki-akinya juga minta. Dan hasilnya ini lebih banyak dari kemarin. Waduh, apa sampean gak khawatir Kang? Mending cari cara lah buat berhenti. Gimana Kang? Nanggung lah Ar. Kayak gini lagi enak-enaknya, masa berhenti? Oh iya, kalau kau butuh modal usaha, bilang padaku, akan kupinjamkan buatmu. Berapa aja yang kau mau Ar. Itulah kenapa aku nelpon kamu. Wah, makasih Kang. Saya cukup kayak begini aja, yang penting tenang Kang. Oh, ya sudah ya Ar. Telepon itu pun mati. Apakah Kang Cecep marah kepada aku ya? Ah biarinlah, aku gak mau terlibat jauh. Beberapa bulan pun berlalu. Ku dengar kabar Kang Cecep semakin sukses dan punya istri di mana-mana. Kini ia sudah membeli kontrakan Bu Haji, dan Bu Haji pun telah pindah keluar kota. Mungkin Bu Haji sudah bangkrut karena dikerjai oleh Kang Cecep. Dendam bisa membuat orang lupa daratan dan menggunakan cara apapun untuk mengobati sakit hatinya. Perlahan-lahan usahaku pun mulai membaik. Kini aku sudah punya 2 gerobak gorengan lagi yang dijalankan teman sekampungku. Memang kesulitan ekonomi bisa membuat orang terasa terhimpit bumi, kesana kemari terasa sesak, tidak menemukan celah untuk merasa tenang. Hanya bersabar dan tawakal yang bisa dilakukan, berharap mendapatkan pertolongan Allah dan kuat menjalani segala macam rintangan. Beralih menurut sudut pandang Kang Cecep.
Rasanya badanku pegal-pegal semua ini. Gila juga ya. Awalnya cuma iseng-iseng aja main perempuan, malah pada minta dinikahin. Ngabisin duit aja kerjaan mereka. Lebih baik aku lihat kebunnya Haji Udin aja. Katanya mau dijual. Kayak gimana sih kebunnya? Malas juga sih beli kebun lagi. Kebun yang lain aja udah banyak gak keurus. Tapi gak apa-apa lah, daripada bosan di rumah sambil jalan-jalan kulihat kebunnya. Aku pun menyuruh Ujang memanaskan motor Ninja RR ku dan segera mandi biar segar. Hets! Hah, sialan, ngagetin aja. Sana-sana pergi, mau mandi dulu aku. Seperti biasa, kuntilanak di kamar mandi selalu mengagetkan aku. Di sudut-sudut rumah ini penuh dengan penampakan demit-demit. Namun aku sudah terbiasa, meski kadang kaget juga oleh penampakan mereka yang mendadak tiba-tiba ada. Setelah berpakaian, aku pun segera menuju ke meja makan. Di sana sudah tersedia makanan yang dimasak oleh pembantuku. Silakan tuan, masakannya baru matang sesuai keinginan tuan. Makasih ya Sri. Oh iya, apa uang belanja di dapur masih ada Sri? Masih ada tuan, cukup untuk seminggu lagi. Oh iya tuan, apakah boleh saya izin pulang kampung dulu? Mau nengokin orang tua lagi sakit. Terus siapa yang gantiin kamu Sri? Ada tuan, saudara saya. Dia baru lulus SMA, belum ada kerjaan. Ya sudah, pastikan dia bisa masak ya. Ini uang gaji kamu. Terus ini buat ongkos. Dan ini buat berobat orang tuamu. Dan ini buat saudaramu kerja di sini, biar gak mikirin ongkos. Wah tuan, ini banyak sekali. Apa tidak berlebihan ini tuan? Enggak lah Sri, 10 juta cukup kan? Dan ingat, ajari dia harus bisa memasak apa saja dan apa yang tidak boleh disuguhkan kepadaku. Cukup tuan, terima kasih. Nanti sore saya pulang setelah masak makan malam. Ya sudah, hati-hati di jalan. Ingat, ajari saudaramu pantangan yang tak boleh aku makan, karena aku alergi pada makanan tertentu. Baik tuan. Ya, aku memang sengaja mendikte pembantuku agar mereka mematuhi peraturanku. Karena ada hal-hal yang tak boleh aku makan. Itu pantangan pesugihan ini. Seperti pisang mas, lada hitam, jinten hitam, hati ayam, air jeruk nipis, makan sate dari tusuknya, labu siam, dan nasi ketan hitam. Itu semua sebagian dari pantangan makananku. Kalau dari kegiatan, aku tidak boleh membuat pengajian di rumah, tidak boleh membakar belerang, tidak boleh berwudu. Setelah sarapan, aku bergegas berangkat ke rumah Haji Udin agar ditunjukkan kebunnya itu. Dan kebetulan dia pun ada di depan rumahnya. Aku pun membunyikan klakson motorku. Haji Udin pun segera mendekatiku. Wah, Mas Cecep, ayo, mari, mampir dulu apa langsung ke kebun aja? Ah, enggak lah Pak Haji, nanti saya malah nginjak tai ayammu yang berserakan di mana-mana itu. Ayolah, kita lihat aja kebunnya. Mas Cecep bisa aja. Ayo mas, sebentar ya, saya ambil sepeda dulu. Kebunnya nggak jauh dari sini kok, dekat jalan ini. Sepertinya Haji Udin tersinggung pada kata-kataku. Terlihat dari mukanya yang sedikit cemberut. Masa bodoh lah. Lagian sama siapa lagi bisa bercanda bebas kalau nggak sama orang-orang kayak mereka. Kulihat kebun itu lumayan luas dan banyak pohonnya juga. Mau dijual berapa ini Pak Haji? Apa nggak sayang jual kebun bagus begini? Dekat jalan pula. Iya mas, ada kebutuhan mendadak ini. Jangan-jangan mau kawin lagi. Emang masih kuat Pak Haji? Ya enggak lah mas. Buat biaya kuliah anak saya mas. Saya mau jual 140 aja mas. Wah, apa nggak kemahalan itu Pak Haji? Kalau 125 mau tidak? Nanti sore bisa ke rumah saya. Bisa ditambah sedikit lagi mas. Kalau 130 juta bolehlah. Aku pun berpikir sejenak. Kebun ini lumayan luas juga. Kalau ku buat kandang ayam, lumayan juga ya, bisa menghasilkan untung besar. Oke lah Pak Haji, nanti sore ke rumah saya aja ya. Baik Mas Cecep, nanti sore jam 4 habis asar saya ke sana. Kami pun bersalaman dan bergegas pergi dari kebun itu. Sebenarnya aku tidak butuh penghasilan lain sih. Dari pesugihan saja sudah dapat berlimpah harta. Tapi kalau tidak ada usaha yang terlihat, orang-orang pasti akan curiga aku pakai pesugihan. Oke lah,
Aku akan bikin kegiatan usaha biar tidak dicurigai orang lain. Aku pun berkeliling dan melihat-lihat lokasi bekas dulu aku berjualan. Kok itu ada penjual gorengan baru? Siapa ya? Aku samperin aja lah. Ku tutup pintu mobilku dan ku hampiri pedagang gorengan itu sambil aku comot gorengannya dan aku makan. Sampean baru di sini, Mas? Tanyaku sambil mengunyah gorengan. Iya, Kang, saya baru 2 bulan di sini. Oh, si Arya kemana yang biasa mangkal di sini? Mas Arya sih sekarang jualannya di depan jalan dekat pasar, Mas. Dia mangkal di sana sekarang. Sampean kenal Mas Arya ya? Ya kenal lah, dia saudara saya. Gorenganmu kurang asin sedikit nih. Jangan ngelamun aja kamu kalau ngeracik bumbu. Nih duitnya, kau ambil aja kembaliannya. Aku mau ketemu Arya. Wah, iya Mas, makasih ya. Wah, sekarang dia udah punya anak buah. Syukurlah kalau usahanya ada kemajuan. Aku pun segera menuju pasar dan akan memberi kejutan kepadanya. Ku pakai masker dan topi agar dia tidak mengenaliku. Mas, beli gorengannya 500.000 ya. Dia pun kaget dan terburu-buru menghitung gorengannya. Wah Mas, kalau 500.000 nggak ada, ini tinggal sedikit, maaf ya. Ya sudah, beli kopi aja. Sambil aku duduk di bangku kiosnya, ku buka masker dan topiku. Kang Cecep, saya kira siapa? Bikin kaget aja. Apa kabar Kang? Sambil mengelurkan tangannya. Baik Ar. Wah, hebat ya, sekarang udah punya pangkalan di sini. Punya anak buah lagi. Lumayan lah Kang, kecil-kecilan. Bentar ya, aku bikinkan kopi dulu. Kami pun ngobrol ngalor ngidul sambil ngopi di kios gorengannya yang tersedia jajanan lain. Kopi, es, mie rebus, dan lain-lain. Sekarang Kang Cecep tinggal di mana Kang? Kok jarang kelihatan? Padahal punya kontrakan di sini. Sekarang sih masih di Serang Ar, nggak pindah-pindah lagi. Soalnya punya banyak bebek di sana. Bisa aja Kang Cecep ini. Oh iya Ar, sekali-kali mainlah kau ke Serang sana. Aku ada proyek besar di sana nih. Apa di kampungmu masih banyak anak muda yang semangat kerjanya kayak kamu? Ya masih banyak sih Kang. Cuman aku nggak mau lah kalau dari mereka dibikin macam-macam sama Kang Cecep. Tenang aja itu. Pokoknya kalau segala yang berurusan denganmu, aku tidak akan macam-macam. Kau sudah kuanggap sebagai sahabat terbaikku Ar. Emangnya ada proyek apa Kang? Aku akan membuat peternakan ayam potong di sana Ar. Butuh banyak pekerja nih. Kau coba saja hubungi di kampungmu. Ada berapa banyak yang serius ingin bekerja. Ya sudah Kang, nanti saya kabari lagi kalau udah ada yang minat. Biar sekalian berangkatnya. Memangnya kapan Kang dibuatnya? Ya gampang itulah. Asal kumpulkan saja ada berapa orangnya, oke? Oh iya, udah sore nih. Aku ada janji sama orang. Pulang dulu ya Ar. Oh, oke siap Kang. Nanti saya hubungi Kang Cecep ya. Aku pun segera pulang karena ada janji dengan Haji Udin. Setelah sampai rumah, di sana sudah ada Haji Udin serta lurah dan RT untuk mengurus akte pembelian tanah. Sekaligus aku mengajukan surat izin membangun kandang ayam. Maaf Pak, udah pada menunggu ya? Tadi ada keperluan sebentar. Iya Mas, gak apa-apa kok. Mari, silakan duduk. Jang, tolong ambilkan koper di kamar dan bilang pada Sri untuk bikin kopi ya. Baik Juragan. Ujang pun segera mengambil koper yang ada di kamarku, yang sengaja kupersiapkan sebelum berangkat tadi. Jadi gini Pak rencananya. Saya mau bikin beberapa kandang ayam di kebun itu. Apa Pak Lurah dan Pak RT bisa membuatkan surat-surat perizinannya sampai beres? Mereka pun saling berpandangan. Aku tahu isi otak mereka. Pasti hanya uang saja. Nganu Mas Cecep, bisa itu, bisa diatur. Oke. Pak Haji, ini uangnya 130 juta ya. Dihitung dulu takut kurang. Gak usah dihitung Mas Cecep. Saya percaya. Ini surat-suratnya Mas. Kami pun menandatangani surat itu. Hingga aku beralih bicara pada Pak Lurah dan RT yang dari tadi sangat bersemangat. Nah, untuk Pak Lurah dan Pak RT, ini untuk segala biaya perizinan dan ucapan terima kasih menjadi saksi jual beli ini, saya beri kalian 10 juta ya. Terima kasih Mas Cecep. Saya terima ya.
Dalam minggu ini segala perizinannya sudah beres. Kami pun bersalaman dan mereka pun pulang. Kalau mereka minta uang lagi, akan kujadikan mereka tumbalku. Manusia kayak gini memang harus dibinasakan. Hanya memanfaatkan jabatan demi keuntungan pribadi. Aku pun segera menelpon kontraktor untuk segera membangun kandang ayamnya. Seminggu kemudian, Pak Lurah dan RT itu datang lagi bersama Ketua Karang Taruna. Mereka meminta biaya tambahan untuk ini dan itu. Alasannya banyak sekali. Inilah kesempatanku. Setelah surat izinnya ku terima, segera ku ambil uang dalam kamar dan ku selipkan tiap amplop dengan 1 lembar uang tumbal. Ku berikan mereka 15 juta lagi. Dan ku minta jangan ada lagi biaya-biaya lainnya. Mereka pun pergi dari rumahku. Rasain itu, makan tuh tumbal. Seminggu setelah itu, para tukang bangunan sudah mulai bekerja membangun pondasi. Tiang-tiang baja pun satu persatu tertancap untuk menopang bangunan. Aku yang sedang menengok para pekerja pun dihampiri oleh mandor. Permisi Pak, kemarin ada anak Karang Taruna minta sumbangan duka untuk ketua mereka yang meninggal. Berapa mereka mintanya? 3 juta Pak. Suruh aja mereka ke rumahku ya. Sore harinya mereka pun datang. Ada 5 orang pria berumur 40 tahunan. Ini gimana sih? Kenapa pemuda Karang Taruna kok tua-tua begini? Bikin kesal aja. Ku jadikan cadangan tumbal aja lah, biar mereka tahu rasa. Permisi Mas, kita dari pemuda Karang Taruna dan Ormas minta sumbangan untuk ketua kami yang sedang berduka. Loh, emangnya ketua sampean punya urusan apa dengan saya? Sampai kalian minta sumbangan pada saya? Ucapku mempermainkan emosi mereka. Terlihat raut muka mereka agak merah padam. Jadi begini Mas, ketua kami itu yang membantu perizinan pembangunan peternakan Mas kemarin. Dia kemarin mengalami kecelakaan bersama Pak Lurah dan Pak RT sewaktu pergi ke kecamatan mengurus surat-surat izin. Kecelakaan bagaimana maksudnya? Tanyaku. Waktu itu cuaca mulai hujan. Pak Lurah berboncengan dengan Pak RT dan ketua kami naik motor sendirian. Sewaktu menyalip truk di jalanan, motor Pak Lurah slip dan jatuh ke kolong mobil hingga tergilas roda mobil dan meninggal di tempat. Sedangkan ketua kami yang kaget menubruk bemper mobil belakang itu hingga setir motor itu patah dan ketua kami mengalami luka dalam. Ya, karena waktu itu terburu-buru karena kehujanan. Ya, kami mohon pengertiannya untuk meringankan beban biaya ketua kami, Mas. Oh ya sudah. Ini, aku ada 2 juta. Dan ini 1 juta untuk kalian berlima. Dibagi rata aja. Terima kasih, Mas. Kalau begitu kami pamit. Ya, silahkan. Aku pun tertawa puas mendengarnya. Mampus kalian. Puji, Ji, kau udah selesai belum masaknya? Aku mau makan ini. Sudah Mas, sebentar saya siapkan di meja makan. Aku pun bergegas ke meja makan dan melahap sop ayam bikinan Puji, pembantu baruku. Ku cicipi kuah sop ayam itu. Kurang ajar. Puji, kemari kau. Iya Mas, kenapa? Kau sengaja mau meracuniku ya? Kenapa pakai lada hitam dalam masakan ini? Apa Sri tidak mengajarimu? Maaf Mas, saya kira semua lada itu sama aja. Kurang ajar. Ku lempar sop ayam itu dan pergi ke kamarku. Aduh, benar-benar sial. Akibat lada hitam itu, kini terasa dalam tubuhku. Perutku merasakan sakit seperti ada paku yang menancap di lambungku. Padahal baru sedikit ku makan itu. Bagaimana kalau banyak? Aku pun merebahkan diri di kasurku tanpa ditemani istri-istriku, karena aku tidak mau mendengar ocehan-ocehan mereka merengek meminta macam-macam barang kepadaku. Jadi ku berikan jatah saja tiap bulan dan fasilitas lain biar tidak menggangguku. Lama-lama aku tertidur. Dalam mimpiku, aku didatangi para dedemit pesugihanku. Karena kau telah melanggar pantangannya, kau harus menumbalkan orang-orang terdekatmu. Kalau tidak ada lagi, kaulah yang akan jadi tumbalnya. Ucap aki-aki itu. Manusia bodoh, aku minta tumbal dari istri pertamamu yang sedang mengandung itu. Ucap wanita bergaun hitam itu. Aku meminta darah istri-istrimu. Ucap manusia kerdil dengan anak buahnya. Aku tak bisa berkata apa-apa lagi
Kini mereka bebas mengambil tumbal tanpa melalui pemberianku. Pagi harinya aku terbangun. Juragan, juragan. Iya. Anu juragan, anu. Aduh, gimana ya ngomongnya? Ada apa, Jang? Tadi subuh-subuh ada orang-orang kesini mengabarkan berita duka meninggalnya istri-istri juragan. Semua istri juragan meninggal saat tidur, Gan. Apa? Aku pun terduduk lemas. Jang, tolong kau urus semuanya, Jang. Baik, juragan. Hari itu aku terasa syok sekali. Apa yang harus aku perbuat? Arya, aku harus menelponnya. Halo, Arya, bisa kau kemari? Ada urusan penting ini. Urusan apa, Kang? Apa masalah pekerjaan itu? Aduh, maaf, Kang. Saya belum dapat banyak orang, baru dapat 3. Bukan itu, tapi masalah pesugihan. Cepat kau kemari. Nanti ku suruh orang menjemputmu. Kau beres-beres saja dulu. Iya, Kang. Aku pun menyuruh orang menjemputnya dan menceritakan semua masalahku. Aduh, Kang, berat kalau kayak gini. Apa sebaiknya kita cari kiai aja, Kang? Aku minta tolong padamu ya. Bantu aku cari jalan keluar. Cari kiai pun gak apa-apa, Ar. Iya, Kang, akan saya bantu. Arya pun pamit pergi untuk mencari kiai yang bisa melepaskan pesugihan ini. Kembali menuju sudut pandang Arya. Begitu rumitnya lika-liku pesugihan yang Kang Cecep alami. Ternyata bukan hanya satu pesugihan, tetapi 3 pesugihan yang jadi satu. Pantas saja memakan begitu banyak tumbal. Aku harus cari kiai kemana ya? Lebih baik aku coba dulu saja. Siapa tahu ada yang bisa melepaskan ikatan pesugihan ini. Beberapa hari kemudian, aku menemui kiai yang ada di daerah ujung kulon. Assalamualaikum, Pak Kiai. Waalaikumsalam, Nak. Silakan duduk. Ada keperluan apa anak kesini? Iya, Pak Kiai, terima kasih. Begini, Pak Kiai, saya kesini minta tolong untuk melepaskan saudara saya dari ikatan pesugihan, Pak Kiai. Susah, Nak. Saudaramu itu sudah terlalu jauh bersekutu, hingga sebagian dirinya adalah setan yang senang membunuh manusia. Kau juga harus hati-hati, Nak, karena jin pesugihan itu akan menghalangi niatmu menolong saudaramu. Aduh, saya harus gimana, Pak Kiai? Jawabku cemas. Perbanyak zikir dan sholat malam, sebab 3 pesugihan itu sangat kuat. Bisa-bisa kau menjadi korbannya. Iya, Pak Kiai, terima kasih. Lalu kemana saya harus berusaha lagi, Pak Kiai? Kau coba saja ke Cirebon, di daerah Benda Kerep. Temui guru besarku di sana. Mungkin dia bisa membantu. Baik, Pak Kiai, terima kasih atas petunjuknya. Aku pun kembali pulang untuk memberi kabar pada Kang Cecep. Halo, Kang Cecep, gimana keadaan sampean, Kang? Maaf, Mas, ini saya Ujang. Juragan Cecep masuk rumah sakit, Mas. Waduh, kenapa, Mang? Juragan Cecep harus dioperasi karena komplikasi. Ya sudah, Mang Ujang jaga dulu Kang Cecep. Nanti kalau udah selesai urusannya, saya akan ke sana. Iya, Mas. Kok bisa sih? Setahuku Kang Cecep gak punya penyakit kayak gitu. Gimana ini ya? Apa aku harus ke Cirebon? Tapi jauh banget dari sini. Biarlah aku coba dulu. Besoknya, aku berangkat menuju Cirebon menaiki bis eksekutif agar tidak sering berhenti di jalan. Begitu memasuki tol Cikampek, ban mobil pun kempes dan penumpang pada turun ketika ban diganti. Setelah 1 jam memperbaiki, akhirnya bis pun berangkat lagi. Ketika suasana jalan hujan, di depanku terjadi kecelakaan minibus yang menabrak mobil tronton yang melaju pelan, sehingga sopir bis yang melaju cukup kencang pun kaget dan mengerem mendadak, hingga penumpang yang tidur sampai terjatuh dan membentur kursi lain. Kami penumpang pun bersyukur masih diberikan keselamatan. Hingga malam hari, pada jam 9 malam, aku telah sampai di terminal Harjamukti, Cirebon. Aku pun segera mencari losmen terdekat untuk istirahat dan melanjutkan perjalanan besok pagi. Akhirnya, aku sampai di pintu gerbang pondok pesantren ini. Aku mengucap salam dan langsung disambut oleh Pak Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari masuk, Mas. Aku mengikuti langkah Pak Ustadz menuju teras musola.
Maaf mas, saya membawa sampean ke sini dulu karena tadi Pak Kiai berpesan kalau ada orang dari Banten minta bantuan Pak Kiai tidak bisa membantu karena masalahnya sudah terlalu jauh. Begitu mendapatkan kata-kata seperti itu, tubuhku pun seketika lemas. Sebelum pertemuan, Pak Kiai sudah tahu masalahnya. Tapi Pak Kiai cuma menitipkan sebotol air ini mas. Semoga bermanfaat di sana. Terima kasih Pak Ustadz. Kalau begitu saya pamit dulu. Iya mas, hati-hati. Pesan Pak Kiai langsung pulang, jangan mampir-mampir dulu. Mari Pak Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tidak membuang waktu, aku pun segera pulang menuju terminal bis Harjamukti dan untung langsung dapat tempat duduk. Sepanjang perjalanan, aku terus berpikir harus bagaimana selanjutnya untuk menolong Kang Cecep karena dia begitu baik kepadaku. Kadang ketika daganganku sepi, ia sering meminjamiku modal dan aku juga sama sering membantu kalau ia kekurangan modal. Setiap ia makan bekal dari rumah, selalu dibagi denganku. Dan aku yang membeli bakso untuk dibagi dua dan dia berbagi nasi bekalnya. Kang Cecep, kalau dia tidak terlalu jauh seperti ini, mungkin Pak Kiai dari benda bisa menolong. Segala macam gangguan jin, bahkan membatalkan korban tumbal pun Pak Kiai sanggup. Tapi karena ini sudah terlalu jauh, Pak Kiai pun tidak bisa membantunya. Apa aku bakar aja kantong hitam pesugihan itu ya? Tapi aku juga belum tahu itu bisa membatalkan pesugihannya atau tidak. Kepalaku pusing jadinya. Lebih baik aku tidur dulu perjalanan masih jauh. Aku pun terlelap dalam bis yang melaju cepat. Arya, tolong aku ampun. Aku pun berlari mendekati Kang Cecep. Namun aku tak bisa sampai ke sana. Seakan aku berlari di tempatku dan hanya bisa melihat Kang Cecep disiksa di sana. Kang Cecep? Mas, bangun mas, sudah sampai? Iya mas, maaf. Tidak terasa, 9 jam waktu perjalanan seakan singkat sekali. Yang kulihat tadi ternyata mimpi. Aku segera mencari ojek untuk mengantar ke kontrakanku. Setelah sampai, segera aku mandi dan makan. Kulihat teman-temanku yang berjualan gorengan juga pada tidur. Aku segera beristirahat untuk meluruskan tulang yang kaku di perjalanan. Ketika baru beberapa menit aku memejamkan mata, seakan tubuhku seperti melayang, ditarik ulur bersama kesadaranku yang ingin tidur dan terjaga. Karena merasa tertarik melayang ke udara. Lama-kelamaan, aku pun terlelap dan lepas melayang. Aku terasa seperti terbang di atas awan, berhias bintang malam. Kabut-kabut tebal kadang menerpaku, hingga tubuhku terasa turun dengan sendirinya di tepi pantai yang terdapat gua di sana. Aku pun melangkah perlahan menuju gua itu, yang terasa gelap gulita dari luar gua. Samar-samar, ku dengar suara orang-orang disiksa dan lecutan cambuk menggema di dalam gua. Ketika aku masuk, di sana terlihat ratusan orang sedang disiksa oleh algojo-algojo yang seram. Mereka bertubuh tinggi besar dengan kaki seperti kuda. Ada pula yang berbadan ular dan ekornya mencambuki punggung orang-orang itu. Dan aku melihat Kang Cecep dan Teh Iis sedang dicambuki oleh algojo berwajah seperti kerbau dengan tanduk yang besar di kepalanya. Kang Cecep terus memanggilku untuk meminta tolong. Tak tega melihatnya, aku segera berlari ke arahnya, namun aku dicegat oleh para algojo yang lainnya. Siapa kau anak manusia? Beraninya kau memasuki tempat ini? Aku ingin menyelamatkan saudaraku dari sini. Hei kalian, cepat tangkap dia. Para algojo itu pun mengejarku sambil membawa senjata pedang dan gada. Lalu aku pun berlari keluar gua. Apa yang harus aku perbuat? Mereka akan menangkapku. Serangan pedang itu hampir saja menebas leherku. Aku berguling ke samping kanan. Namun gada dari algojo itu terus mengincarku. Astaghfirullahaladzim. Ya Allah, tolong aku ya Allah. Nafasku rasanya mau putus ketika digempur habis-habisan oleh mereka. Perlahan-lahan aku mundur untuk menghindari serangan para algojo. Aku pun terus beristighfar dalam hati. Ya Allah, tolong aku. Namun tiba-tiba
Terdengar suara angin yang kencang menerbangkan debu-debu pasir di sekitarku. Kulihat adanya 3 sosok orang berpakaian putih yang datang bersama hembusan angin itu. 2 dari 3 orang itu menyerang gerombolan Algojo yang mengejarku. Mereka saling serang hingga 1 orang sisanya itu menarik tanganku. "Di sini bukan tempatmu. Ayo cepat pergi." Dengan nafas yang masih tak teratur dan rasa takut yang luar biasa, aku mencoba berlari mengikuti tarikan tangan orang itu, hingga semakin cepat dan melesat terbang menjauhi perkelahian itu. "Maaf, sampean siapa ya? Kenapa menolongku?" "Aku adalah pertolonganmu, dan yang 2 itu adalah bantuan dari Abah Kiai Benda." "Pertolonganku?" Aku terdiam dan berpikir. Namun, kita sudah sampai. Pertolongan yang tulus pada orang lain kelak pula akan menolongmu. "Terima kasih." Badanku terasa tersedot kembali ke tubuhku. Mas? Syukurlah sampean udah sadar, Mas." "Ada apa ini? Kenapa badanku basah semua?" "Ya gimana lagi, orang sampean dibangunin gak sadar-sadar. Saya cipratin air galon gak bangun juga. Terus saya lihat di samping Mas ada botol air. Saya siram aja pakai itu. Baru sampean sadar." "Aduh, botol air itu dari Pak Kiai. Mana? Masih ada sisanya nggak?" "Ini masih setengah lagi, Mas. Sampean mimpi atau kerasukan, Mas? Kok nggak bangun-bangun?" "Cuman mimpi buruk." Aku pun termenung setelah mengalami kejadian itu. Pikiranku tidak karuan. Aku harus bagaimana? Lebih baik aku segera menemui Kang Cecep. Setelah sholat subuh, aku segera berangkat menaiki angkot ke tempat Kang Cecep. Mang Ujang, gimana keadaan Kang Cecep?" "Kondisinya semakin parah, Kang. Setelah operasi bukannya membaik, juragan malah kena serangan jantung ringan dan mengalami gagal ginjal." "Terus gimana selanjutnya?" "Ini terpaksa saya harus jualin semua harta benda juragan buat biaya berobat, Kang." "Apa kita bisa menjenguk Kang Cecep?" "Belum boleh, Kang, karena ruangannya VIP khusus, harus steril karena keadaan juragan benar-benar kritis. Saya disuruh merawat, mengurus biaya administrasinya. Kalau dihitung-hitung, harta juragan hampir habis untuk biaya hampir 2 minggu di sini. Menurut Kang Arya gimana ini?" "Ya sudah, Mang, jual aja semua untuk biaya pengobatannya. Mang Ujang orang kepercayaannya. Ambil saja gaji Mang Ujang sesuai kebiasaan Kang Cecep memberikan gaji dan bonus pada Mang Ujang." "Terus gimana, Kang? Apa saya sisakan saja 1 kontrakan buat Kang Cecep pulang dari sini?" "Iya, itu lebih baik, Mang. Oh iya, kalau dia udah membaik, usapkan air ini di ubun-ubunnya ya. Saya pulang dulu, Mang." "Iya, Kang." Benar-benar tragis. Ratusan juta harta bendanya terkuras oleh penyakit yang sebenarnya tidak ada dalam dirinya. Beberapa hari kemudian, aku melakukan aktivitasku, berdagang kembali. Karena sudah sering libur, takut pelangganku pada mikir aku berhenti jualan lagi. Syukurlah jualanku masih ditunggu para pelanggan. Mereka bertanya-tanya kenapa tidak jualan. Aku menjawab saja, baru pulang kampung, agar mereka tidak menanyaiku macam-macam. 3 hari kemudian, Kang Cecep terpaksa dibawa pulang karena kehabisan biaya. Aku pun ikut membantu Kang Ujang mengurus Kang Cecep. Karena Kang Cecep tidak bisa bergerak, matanya tertutup, kadang nafasnya tersengal-sengal seperti orang yang kesakitan. Sungguh benar-benar bertanggung jawab penuh dengan pekerjaannya Kang Ujang ini. Dia sangat memperhatikan keadaan Kang Cecep. "Apa Mang Ujang masih mau mengurus Kang Cecep? Atau Mang Ujang mau pulang kampung?" Enggak, Kang. Kasihan juragan. Saya tidak tega meninggalkannya dalam keadaan seperti ini. Apalagi juragan pernah cerita kalau dia itu besar di panti asuhan dan tidak tahu siapa orang tuanya. Siapa lagi yang merawatnya kalau bukan saya, Kang? Orang yang dipercaya juragan hanya saya dan Kang Arya." "Iya, Mang. Kang Cecep juga pernah cerita keadaannya waktu kecil. Sungguh haru kalau kuingat kisahnya." "Sudah mau asar ini, Mang. Kita mandikan Kang Cecep dulu ya, sebelum saya pulang." "Iya, Kang. Ayo." Kami pun mencoba mengangkat Kang Cecep ke kamar mandi. Namun, nafas Kang Cecep mengorok seperti orang sakaratul maut. Astagfirullahaladzim. Masya Allah. Turunin dulu, Mang. Begitu diturunkan, nafas Kang Cecep sudah tidak berhembus lagi. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. "Mang, Kang Cecep udah meninggal, Mang.
dia kembali tepat di mana ia dulu datang ke sini, Mang. Juragan. Sudah, Mang. Ini semua sudah takdir yang kuasa. Sebaiknya beresin dulu barang-barang yang tak terpakai. Saya mau menghubungi Pak RT dan Pak Modin biar Kang Cecep segera dimakamkan. Iya, Kang. Aku pun segera bergegas menghubungi Pak RT dan Pak Modin agar Kang Cecep segera dimandikan dan dimakamkan. Ketika aku kembali ke kontrakan, sudah ramai orang melayat dan memberikan sumbangan ala kadarnya. Pak Modin, saya minta tolong uruskan jenazah Kang Cecep sebagaimana mestinya. Segala urusan pemakaman saya yang urus. Iya, Kang. Ini tugas saya sebagai seorang muslim, harus mengurus jenazah muslim yang lainnya. Aku pun segera mengurus para penggali kubur dan Mang Ujang mengurus pemandian jenazah Kang Cecep. Ketika semuanya sudah selesai, waktu hampir mendekati maghrib. Ketika keranda mayat itu diangkat oleh warga, mereka tidak ada yang kuat mengangkatnya. Aduh Pak Modin, kita nggak kuat, berat banget ini. Coba lagi, ayo coba. Bener Pak, nggak kuat. Sudah Kang, biar saja saya. Aku pun mengajak Mang Ujang dan dua temanku mengangkat jenazah Kang Cecep. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah, akhirnya jenazah itu bisa diangkat dan terasa ringan. Hingga sampai pemakaman, cuaca tiba-tiba mendung. Kami pun mempercepat proses pemakamannya. Dan ketika Pak Modin berdoa, datanglah hujan gerimis sampai Pak Modin menyelesaikan doanya. Hujan pun kemudian semakin deras mengguyur pemakaman. Semoga arwah Kang Cecep tenang di alam sana. Sore harinya, kami pun mengadakan tahlilan seadanya. Tidak ada yang aneh di hari pertama sampai hari ketiga. Aku dan Mang Ujang yang duduk di depan kontrakan pada jam 9 malam sambil mengobrol, didatangi sosok penampakan mirip Kang Cecep. Dengan keadaan kain kafan pembungkusnya penuh bekas terbakar yang gosong, ia hanya mengucapkan terima kasih. Lalu sosok itu menghilang tersapu angin. Sudah, tidak usah takut Mang, dan jangan ceritakan pada siapapun kejadian ini ya. Iya Kang. Kenapa ya juragan keadaannya seperti itu? Sudah Mang. Ayo, surat kepemilikan kontrakan ini masih ada sama Mang Ujang kan? Iya masih Kang. Nah, sekarang Mang Ujang tempati saja kontrakan ini untuk Mang Ujang tempati seumur hidup. Nanti kalau punya uang, ganti nama pemiliknya atas nama Mang Ujang. Mang Ujang berhak mendapatkan kontrakan ini karena Mang Ujang sudah merawat Kang Cecep dengan baik. Iya Kang, terima kasih. Semenjak saat itu, Kang Cecep tidak pernah datang lagi menemuiku. Dan kejadian ini kujadikan pelajaran yang sangat berharga untuk hidupku kelak. Demikian kisah yang dialami oleh Bang Arya tentang perjalanan hidup temannya yang terjebak dalam pesugihan karena tidak kuat hidup dalam kesusahan. Semoga bisa kita ambil pelajaran ya. Terima kasih pada teman-teman sekalian yang sudah menyimak. Silakan subscribe bagi yang belum, share videonya, dan jangan lupa tuliskan komen. Tunjukkan eksistensi kalian. Selamat malam, selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan untuk yang menjalankan. Saya Tama pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.